Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Indriani. Saya adalah dosen di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada semester ini, saya diberikan amanah melalui surat tugas untuk mengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di semester 2. Sebelum berlanjut mengenai teknik pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran yang diharapkan, dan materi yang akan dibahas selama satu semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk semester 2 dengan bobot 3 SKS, dan harus diikuti oleh semua mahasiswa pada program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Keunggulan dari lulusan sarjana akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon yaitu memiliki keunggulan dan daya saing, yaitu Islami, profesional, dan mandiri. Nah, salah satu profil lulusan dari program studi ini adalah menjadi seorang akuntan yang ahli di suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang saat ini sedang berkembang cukup baik di Indonesia yaitu Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah tentunya menjadi ciri khas yang penting untuk dikuasai oleh sarjana akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Melalui mata kuliah ini, diharapkan sarjana akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon selain bisa menjadi akuntan yang profesional dan mandiri, tetapi juga memiliki semangat dakwah Muhammadiyah yang menginginkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menyusun dan membuat laporan keuangan dengan mengedepankan akhlak yang islami sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai gambaran umum bank dan lembaga keuangan syariah, prinsip dasar dan sistem operasional bank dan lembaga keuangan syariah, pencatatan akuntansi untuk berbagai transaksi pada bank dan lembaga keuangan syariah, dan penyusunan laporan keuangan pada bank dan lembaga keuangan syariah. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menginterpretasi prinsip dasar dan sistem operasional bank dan lembaga keuangan syariah, mampu menyelesaikan pencatatan akuntansi transaksi pada bank dan lembaga keuangan syariah, lalu mampu mengidentifikasi permasalahan umum pada bank dan lembaga keuangan syariah, serta mampu merancang laporan keuangan bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik yang akan dibahas selama 14 pertemuan dengan materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, gambaran umum bank dan lembaga keuangan syariah, prinsip dasar dan sistem operasional bank dan lembaga keuangan syariah, akuntansi transaksi simpanan giro, simpanan tabungan, deposito, simpanan bank lain, akuntansi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, akuntansi transaksi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan restrukturisasi pembiayaan, akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kod, akuntansi transaksi aktiva tetap, bagi hasil pada bank dan lembaga keuangan syariah, siklus akuntansi pada bank dan lembaga keuangan syariah, terakhir materi mengenai laporan keuangan bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Yang pertama, saya menggunakan textbook. Nah, textbook yang saya gunakan menggunakan akuntansi perbankan syariah karya Rizal Yahya, kemudian akuntansi perbankan teori dan aplikasi dalam rupiah karya Dr. Ismail, serta beberapa buku pendukung. Nah, yang kedua, saya menggunakan metode pembelajaran case study, yaitu studi kasus pada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Saya mencoba agar mahasiswa dapat terbiasa mempraktekkan pencatatan akuntansi sebagai
sebagai akunting di bank dan lembaga keuangan syariah, serta dapat menyusun laporan keuangan bank dan lembaga keuangan syariah baik secara berkelompok maupun secara mandiri. Nah, dengan cara ini saya berharap mahasiswa dapat memahami dan menguasai serta mendorong keaktifan mahasiswa dalam berpartisipasi aktif dalam perkuliahan di kelas. Dan yang ketiga, saya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini dianggap yang paling efektif dalam penyampaian materi kepada mahasiswa, karena mahasiswa akan mendapatkan pokok-pokok penting pada materi yang akan disampaikan oleh dosen. Nah, selanjutnya yaitu interaction, yaitu bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan dosen. Saluran komunikasi yang akan saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu menggunakan komunikasi dua arah agar mahasiswa dapat selalu aktif dengan melakukan tanya jawab di dalam kelas, praktek bersama di dalam kelas, serta diskusi kelompok agar mahasiswa dapat memahami materi yang akan saya sampaikan. Penggunaan WhatsApp Group juga saya gunakan sebagai sarana diskusi di luar kelas, sehingga mahasiswa tetap bisa berdiskusi di luar perkuliahan apabila ada materi yang masih belum mereka pahami. Tugas yang saya berikan terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Mahasiswa diberikan tugas pada setiap pertemuan dengan harapan mahasiswa dapat mahir dalam melakukan praktek pencatatan akuntansi pada bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, dalam mata kuliah ini, mahasiswa melakukan presensi dan mengunggah tugas pada e-learning melalui grid sistem UMC pada laman www.sso.umc.ac.id. Nah, terakhir adalah metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Nah, di awal perkuliahan telah dijelaskan kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Nah, di dalam kontrak tersebut terdapat beberapa informasi terkait dengan bobot penilaian, sehingga mahasiswa dapat mengetahui lebih awal dan bisa mengatur strategi agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, penilaian ini mahasiswa juga bisa mengaksesnya melalui grid sistem UMC di laman kelas masing-masing sesuai dengan kontrak rencana studi yang mereka ambil. Berikut ini adalah skema penilaian yang saya gunakan kepada mahasiswa. Yang pertama, kehadiran itu 20%, UTS dan UAS itu 20%, sikap 10%, tugas individu 25% dan tugas kelompok 5%. Nah, bobot tugas individu yang saya berikan memang cukup besar ya, 25%, dengan harapan bisa tercapai tujuan pembelajaran saya, yaitu mahasiswa mampu menyusun pelaporan keuangan berdasarkan analisis kebijakan akuntansi yang ditetapkan secara mandiri. Tayangan berikut ini akan saya sampaikan cuplikan video pada perkuliahan bank dan lembaga keuangan syariah. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk memulai perkuliahan pagi ini? Siap. Iya, sebelum memulai perkuliahan hari ini, silakan Kosma untuk memimpin berdoa dan dilanjutkan dengan mengaji minimal 3 ayat. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Dilanjutkan membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dilanjutkan mengaji surat Al-Ahzab ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya salana zata lahabin
hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Oke, terima kasih. Saya absen dulu ya, teman-teman. Oke, Rizdianti ada? Rizky Imaniar? Wahidah? Neva Niansi? J, teman-teman? Oke, masih ada yang ingat dengan materi kita minggu lalu tentang apa, teman-teman? Ibu, tentang akuntansi transaksi deposito pada bank dan lembaga keuangan syariah. Oke, betul ya, terkait materi akuntansi transaksi deposito pada bank dan lembaga keuangan syariah. Apa itu deposito? Ada yang masih ingat, teman-teman? Silakan. Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Oke, betul ya, deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa juga 1 tahun sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank. Nah, gitu ya. Oke, sudah cukup paham ya teman-teman materi tentang akuntansi. Nah, pertemuan kita hari ini akan melanjutkan materi tentang simpanan bank lain pada bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, silakan teman-teman buka buku Dr. Ismail halaman 88. Pada bawah kan bukunya? Oke. Nah, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa mampu mempraktekkan pencatatan akuntansi transaksi simpanan bank lain pada bank dan lembaga keuangan syariah dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Jadi teman-teman, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, teman-teman akan bisa melakukan pencatatan transaksi akuntansi untuk materi simpanan bank lain secara mandiri, gitu ya. Mandiri artinya diri sendiri, gitu. Makanya di perkuliahan pada hari ini mungkin akan lebih banyak transaksi atau tugas yang bersifat individu karena mandiri, gitu ya. Nah, indikator capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama, ketepatan mahasiswa menjelaskan pengertian simpanan bank lain. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan jenis-jenis produk simpanan bank lain, mempraktekkan pencatatan akuntansi transaksi giro bank lain, akuntansi transaksi deposito berjangka bank lain, akuntansi transaksi sertifikat deposito bank lain, akuntansi transaksi deposito on call bank lain, dan terakhir mungkin yang masih terdengar asing ya, akuntansi transaksi interbank call money. Oke, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih fungsi dari bank dan lembaga keuangan syariah? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan memberikan jasa-jasa bank. Oke, ada lagi? Ibu, bank syariah itu juga sebagai perantara antara nasabah yang punya uang dengan nasabah yang butuh uang. Oke, itu sederhananya ya teman-teman. Nah, seperti ini, bank syariah itu sebagai lembaga intermediasi. Intermediasi itu perantara ya, antara orang yang surplus uangnya, yang lebih uangnya, dengan orang yang defisit atau yang kekurangan uang, yang butuh uang, gitu ya. Nanti orang yang kelebihan uang ini akan menitipkan atau menginvestasikan uangnya ke bank untuk diolah dalam bentuk penyaluran terkait dengan investasi ataupun jual beli. Jadi orang yang kelebihan uang ini akan melakukan apa? Tabungan ya, menabung, melakukan pembukaan giro atau deposito dan sejenisnya. Sedangkan nasabah-nasabah penyaluran dana contohnya apa aja? Pembiayaan atau kredit ya. Lalu untuk perusahaan mungkin butuh modal untuk dalam bentuk saham atau obligasi, atau bisa juga menyalurkan ke bank-bank yang lain untuk transaksi antar bank. Mungkin teman-teman sekarang ini ya bisa merasakan bahwa
di ATM bersama itu bisa melakukan transaksi antar bank. Bank BRI bisa melakukan transaksi ke BCA, BCA bisa melakukan transaksi ke BRI dan sebaliknya. Antar bank itu ada transaksi gitu ya. Karena lembaga bank ini salah satunya adalah mencari margin dari bagi hasil atau fee atau margin yang diperoleh dari penyaluran dana dengan bagi hasil atau bonus yang diberikan ke penyimpan dana. Jadi keuntungan bank itu dari sini. Misalkan bagi hasilnya dapat 200 juta. Yang ia berikan mungkin hanya 100 juta ke penyimpan dana. Sisanya adalah biaya pengolahan dari bagi hasil dana. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian simpanan bank lain. Nah, simpanan bank lain ini merupakan simpanan yang berasal dari bank-bank lain. Gitu ya. Begitupun sama dengan nasabah. Misalkan Tuan Andi, selama ini kita belajar nasabah ya, yang nabung ke bank. Gitu ya. Begitupun dengan bank. Bank juga bisa nabung ke bank yang lain. Gitu. Namanya apa kira-kira? Simpanan bank lain. Itu nama akunnya itu simpel ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis produk simpanan bank lain. Jadi produk simpanan bank lain itu bermacam-macam teman-teman. Ada giro bank lain, deposito berjangka bank lain, sertifikat deposito bank lain, deposit on call bank lain, dan interbank call money. Teman-teman udah belajar tentang giro, deposito, sertifikat, dan deposito on call ya. Hanya yang ini nasabahnya bank gitu, dan ada nama tambahan giro bank lain, tidak dicampur seperti yang kemarin giro Tuan Ahmad, giro Nyonya Anissa gitu ya. Kalau ini berbeda, giro bank lain, bank mandiri gitu ya. Deposito berjangka bank lain, bank mandiri. Jadi ada nama banknya gitu. Nah, kita masuk ke materi tentang akuntansi transaksi giro bank lain. Nah, giro bank lain merupakan rekening giro yang dimiliki oleh bank lain dan dikelompokkan ke dalam kewajiban bank. Jadi karena kewajiban berarti dia ada di sisi kredit gitu ya, sama dengan giro nasabah pada umumnya. Nah, giro bank lain ini kalau di bank syariah menggunakan akadnya mudorobah atau kerjasama, nanti akan dapat bagi hasil gitu ya. Jadi tidak ada bunga dalam bank syariah. Nah, giro bank lain ini biasanya untuk transaksi ATM bersama. Nah, contoh di tanggal 1 Juli Bank Syariah Semar Surabaya membuka rekening giro di Bank Bima Syariah Surabaya dengan menyetorkan dana tunai. Berarti gimana pencatatannya? Apa yang bertambah dari transaksi ini? Kasnya bertambah karena dana tunai. Kas bertambah dan nah, betul, giro pada atau giro bank lain ya. Giro bank lain bertambah. Berapa bertambahnya? Ini 100 juta, ini juga 100 juta. Mana yang didebit, teman-teman? Kas itu kelompok apa? Harta. Jika bertambah dia di debit. Giro bank lain, ini kelompok apa? Kelompok kewajiban. Jika ia bertambah di kredit. Jadi debitnya 100 juta kas pada giro bank lain. Nah, ada contoh yang kedua. Pada tanggal 10 Juli, Anton nasabah Bank Syariah Semar Surabaya. Anton ini nasabahnya Bank Syariah Semar Surabaya. Ia menarik tunai di mesin ATM Bank Bima Surabaya. Gitu ya, sebesar 1 juta dengan biaya penarikan 3.000. Ada yang mau coba, teman-teman? Oke, silakan. Ya, tanggal 10 Juli 2006. Apa yang didebit? Giro bank lain dan Bank Syariah Semar Surabaya. Oke. Giro pada bank lainnya di debit berapa?
1.003.000. Oke, 1.003.000 ya, karena ada biaya penarikan ATM. Rp1.003.000. Oke, nggak apa-apa. Kreditnya apa? Kas ATM. Kenapa kas ATM? Karena ia mengambil di ATM, betul. Berapa yang berkurang di ATM uangnya? 1 juta. Yang 3.000 masuk kemana? Betul, pendapatan komisi penarikan ATM bersama. Nice. Sampai sini paham teman-teman? Sama ya dengan giro pada nasabah umum. Hanya namanya giro bank lain. Nah, selanjutnya akuntansi transaksi deposito berjangka bank lain. Nah, di sini simpanan deposito itu apa? Simpanan berjangka yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan. Nah, biasanya berapa lama? 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Bisa aro atau tidak? Bisa, kalau deposito berjangka itu bisa ya. Jadi perpanjangan otomatis. Nah, ilustrasinya di sini Anda sebagai akunting di Bank Bima. Ingat ya, Anda itu sebagai akunting di Bank Bima. Nah, ada transaksi di tanggal 12 itu Bank Syariah Semar Surabaya membuka rekening deposito berjangka di Bank Bima sebesar 500 juta. Dananya berasal dari dana giro Bank Syariah di Bank Bima. Berarti apa yang bergerak di sini? Depositonya bertambah atau berkurang? Deposito berjangkanya siapa? Bank lain, Bank Syariah Semar Surabaya. Berapa nilainya? 500 juta. Apalagi yang bergerak? Ia berasal dari giro bank lain. Berarti di sini giro bank lain, Bank Syariah Semar Surabaya sebesar 500 juta. Mana yang didebit teman-teman? Giro bank lain. Ini yang didebit karena kenapa didebit? Karena berkurang, betul ya. Dan deposito berjangkanya dikredit karena dia bertambah. Betul. Sampai sini paham? Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya, Bu. Oke, silahkan sebutkan namanya. Nama saya Novel Martika Algani dengan NIM 230121009. Ya. Izin bertanya, Bu. Ini kan Bank Bima Syariah Surabaya sebagai peminjam dana interbankal money. Oleh karena itu pencatatannya pada akun interbankal money borrowing pada sisi kredit. Iya. Jika Bank Bima Syariah Surabaya sebagai peminjam dana interbankal money dicatatnya pada akun apa ya, Bu? Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Saya Lisa ini dengan NIM 230112108 di sekitarnya, Bu. Kenapa tidak ada diskonto dalam sertifikat deposito Bank Syariah? Oke, saya jawab dulu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya teman-teman. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau misalkan Bank Bimanya sebagai yang menempatkan dana, itu ada di materi selanjutnya ya. Itu ada materi tentang penempatan dana bank. Jadi ada yang namanya, kalau tadi kan interbank call money, kalau ini call money-nya saja. Call money dalam kurung
placement atau penempatan. Ini merupakan kelompok akun khas untuk interbank call money yang tadi Bank Bimanya bukan meminjam tapi yang dipinjami, gitu ya. Ini nanti masuknya kelompok aset dan di debit. Paham? Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya? Ada yang mau berkomentar, teman-teman? Ya, silakan. Saya Rizawaliya dengan NIM 2301208. Ya. Izin berkomentar, Bu. Jadi clue-nya itu semua transaksi simpanan bank lain itu merupakan suatu kewajiban bank penerima simpanan tersebut ya, Bu? Iya, betul. Jadi clue-nya simpanan bank lain merupakan kewajiban. Maka setiap kewajiban akan dicatat di sisi kredit, betul ya. Nah, sekarang kita melakukan refleksi, teman-teman. Apa yang menarik dari materi pertemuan hari ini? Ya? Izin menjawab. Yang menarik dari materi hari ini, saya memperoleh ilmu baru bahwa antar bank itu memiliki simpanan satu sama lain. Nah, betul. Nah, apa saja yang Anda kuasai dalam pertemuan hari ini? Nah, silakan. Hari ini saya lebih memahami arti materi simpanan bank lain di bank dan LPS serta bagaimana pencatatan akuntansi simpanan bank lain di bank dan LPS. Oke, terima kasih. Nah, apa yang masih belum atau ingin teman-teman kuasai? Coba. Iya, silakan. Masih mau belajar buat menghitung bagi hasil yang bakal dibagikan oleh Bank Syariah untuk setiap produk dan nasabahnya sendiri. Oke, iya ya, karena kita masih belum masuk ke materi perhitungan bagi hasil. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung yang tadi dari 300 juta berubah menjadi di hasil berubah memperoleh hasil jadi 6 juta ya. 6 jutanya dari mana? Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang perhitungan bagi hasil. Nah, terakhir penutup ini kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini bahwa simpanan bank lain ini merupakan simpanan yang berasal dari bank-bank lain. Jenisnya ada giro bank lain, ada deposito bank lain, sertifikat deposito bank lain, deposito on call, dan interbank call money. Simpanan bank lain merupakan kewajiban bank kepada bank lain sehingga pencatatan akuntansinya ada di sisi. Nah, ini ada tugas individu ya teman-teman. Silakan saudara kerjakan latihan di buku Dr. Ismail di halaman 100. Itu ada 3 soal, silakan teman-teman kerjakan secara mandiri ya. Masing-masing ditulis tangan di buku latihan. Ingat, tugas ini merupakan tagihan wajib yang merupakan salah satu bagian dari tugas individu yang memuat bobot penilaian paling besar, 25% dari tugas individu. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat satu tugas pun, silakan dikerjakan. Nah, karena waktunya sudah 5 menit lagi, silakan teman-teman mengerjakan di luar kelas dan dikumpulkan di grid system maksimal H-1 sebelum perkuliahan ya. Nah, kalau ada yang belum jelas silakan diskusi di WhatsApp grup. Ada cukup ya teman-teman tentang tugasnya? Cukup mengerti? Cukup ya. Nah, terakhir, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lain saling mengokohkan. Ini sedikit motivasi ya buat teman-teman bahwa satu sama lain, satu dengan yang lainnya di dalam kelas ini harus saling mengokohkan. Jangan sampai nanti pas wisuda jumlahnya berkurang atau setiap semester berkurang satu-satu, jangan ya. Saling menguatkan satu sama lain. Kalau ada kesulitan silakan saling membantu. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.